Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lemes, belum ada yang ngopi semuanya. Saya sama Habib ini kompak. Saya sakit, Habibnya sakit. Teleponan, kayak apa ini suara kita sama-sama gak ada. Ya wes Beb, yang penting kita datang Beb. Tapi masih semangat hadir. Jadi yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa farajahullah. Amma ba'du. Para habaib yang sama-sama kita cintai, kita hormati, wabil khusus khadimul majlis Rasulullah Asyakran Bali Al-Habib Hasan Al-Kaf, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya dunia dan akhirat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hasan Mulahela, para kiai, para habaib, para tetamu kita, yang satu dari Ngapak Brebes, kiai kita yang ganteng, inyong dikit tahu-tahu inyong Brebes, bapake Allahumma sholli Muhammad, Kiai Haji Salman LC, dan juga tetamu yang mulia kita dari Bojonegoro, Al-Habib Muhammad Bagir bin Mustafa Al-Jufri. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau semua Allah Ta'ala tambah keberkahan di tempat ini. Tidak pulang kita semua dari tempat ini, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, teman-teman Banser, aparat kepolisian yang hadir, hadirin, hadirat, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah Nabi Muhammad SAW. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diakui umat Nabi kita Muhammad SAW. Baru saja kita dengar bahwasanya salah satu keistimewaan membaca sholawat adalah gampang melunasi hutang. Mudah-mudahan semua hutang kita lunas. Ketahuan semuanya punya hutang. Bu, punya hutang Bu? Allahu Akbar. Ngaku semuanya. Mudah-mudahan barokah malam ini semuanya lunas Bu. Yang punya mic juga punya Bu. Pak, punya hutang Pak? Punya. Sedikit yang jawab, berarti hutangnya bapak-bapak, lebih banyak ibu-ibu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyampaikan usia kita kepada bulan yang menjadikan sebab kemuliaan untuk segalanya, yaitu bulan yang dimana dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah hadirin hadirat, kalau bukan karena lahirnya makhluk yang dilahirkan di bulan ini, tidak akan ada yang namanya Ramadan, tidak akan yang ada namanya hari Jumat, tidak akan ada namanya surga, tidak ada yang namanya manusia. Semuanya ada berkat adanya Nabi Muhammad. Sebab itu aneh kalau ada orang tidak ingat kepada Nabi Muhammad. Sehingga Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas mengatakan, kaifa yagibu anna Rasulullah
fahuwa an wujudina. Bagaimana bisa manusia itu lupa kepada Rasulullah, sedangkan kita ini ada sebab Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin hati kita bisa lupa kepada Rasulullah, sedangkan kita bisa hidup di dunia ini, surga diadakan, alam semesta diadakan berkat Nabi Muhammad. Bukankah orang yang pandai adalah orang yang bisa membalas jasa, dan jasa yang tidak pernah akan dibalas? Jasanya adalah jasa kita kepada baginda agung Muhammad SAW. Sedangkan Nabi kepada kita tidak minta apa-apa. Bahkan Nabi tidak minta harta kita. Nabi hanya minta kita selamat dari api neraka, selamat dari azab Allah, selamat dari murka Allah. Itu yang Nabi minta. Karena Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Mari, bulan Maulid sudah sampai kepada kita. Kurang lebih lewat 3 atau 2 hari bulan Maulid masuk kepada kita. Tanyakan kepada kita, apa program kita di bulan Maulid? Sudahkah kita punya keinginan untuk melihat wajah mulia Nabi Muhammad? Sudahkah kita memperbaiki nilai sholat kualitas kita? Sudahkah kita menambah jumlah sholawat di dalam seharian kita? Sudahkah kita memperbaiki akhlak kita kepada sesama? Sudahkah kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi? Kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit hafizahullah wa ra'ah, qadrul qurbil insani ilal habib sallallahu alaihi wasallam qadrul mutaba'atillah. Ukuran seseorang itu cinta kepada Nabi Muhammad adalah tergantung bagaimana dia mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu diri kita itu bagaimana cintanya kepada Rasulullah, terlihat bagaimana kita mengikuti Nabi, bagaimana kita menjalankan sunnah Nabi. Maka disitulah letak ukuran cinta kita kepada Rasulullah. Karena cinta tidak cukup hanya sebuah ungkapan, aku mencintai Rasulullah. Seperti wanita ketika diungkapkan oleh sang lelaki, aku mencintaimu wahai kekasihku, tapi tidak dibuktikan dengan dilamar, maka ungkapannya tidak diterima. Betul apa betul? Gak semangat mama ibu-ibunya ini. Lah ibu-ibu ngantuk bu? Terus bu? Tukang parkir apa saya ini? Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta tidak sah jika cintanya tidak dibuktikan. Apa program kita di bulan Maulid? Jangan sampai bulan Maulid ini lewat kecuali kita sudah menambah cinta kepada Rasulullah, kecuali akhlak kita sudah berubah menjadi lebih baik. Bahkan seorang guru mengumpulkan santri-santrinya dan keluarganya ketika malam pertama bulan Maulid, dikumpulkan, wahai anak-anakku, jangan sampai kalian melewati bulan Maulid kecuali kalian sudah melihat wajah Nabi walaupun dalam mimpi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari tanamkan dalam kita. Kita punya program dunia, kita harus punya gaji sekian, tanamannya harus sukses, anak saya harus lulus. Tapi ingat, semua itu tidak akan bermakna kalau kita jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara mendapatkan perhatian Nabi dari sekian banyak ada 4. 4 ini dipegang karena ini tidak begitu repot buat kita orang awam. 4 ini diingat, dijadikan pegangan. Apa itu? Kalau kita mendapatkan perhatian pejabat, senangnya minta ampun. Mendapatkan perhatian orang kaya, kita berharap kekayaannya sampai kepada kita, padahal dia hanya makhluk. Pejabat yang berkuasa, dia hanya makhluk, kekuasaannya diberikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi orang iman, dia akan mencari perhatian sang sumber kebaikan, yaitu baginda agung Muhammad SAW. 4 ini salah satu. Yang pertama adalah perhatikan sunnah Nabi. Mulai dari masuk kamar mandi kaki kanan, keluar kamar mandi kaki kiri, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, dan duduk dari hal-hal sepele.
Dan salah satu sunnah yang mulai luntur di saat ini adalah ngomong yang baik, bicara yang sopan, sudah mulai luntur sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, beliau sahabat Anas bin Malik ini adalah pembantu Nabi, khadim Nabi, 10 tahun kumpul hidup bersama Nabi. Apa yang kata beliau? Lam yakun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabbaba wala fahasya wala la'ana. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka berbicara mencaci maki, tidak suka berbicara kotor, tidak suka berbicara laknat. Sampai dulu ketika musyrikin melukai kening mulia baginda agung, kening mulia wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai darah yang mulia mengalir ke wajah Nabi yang mulia, membasahi wajahnya Nabi, darah suci Nabi membasahi wajah Nabi. Kemudian ada sahabat yang bersama Nabi tidak terima, ya Rasulullah, utullah alaihim, ya Rasulullah, engkau dilukai, keningmu luka sampai wajahmu terbasahi oleh darah, doakan mereka ya Rasulullah agar mereka mendapatkan musibah. Suruh katakan dengan kalimat jelek kepada orang yang melukai Nabi. Tapi apa kata Nabi? Jawaban Nabi, innallaha ta'ala lam yab'athni ta'anan wala la'anan walakin ba'athani da'iyatan wa rahmah. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dalam hadis Imam Baihaqi, Nabi bersabda menjawab omongan dari sahabat tadi, sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah sebagai orang yang suka ngomong cacian, yang suka bicara laknat, mendoakan jelek, berbicara kotor. Akan tetapi Allah Ta'ala mengutus aku sebagai pengajak manusia ke surga dan rahmat untuk alam semesta. Bahkan Nabi disakiti masih mendoakan orang yang menyakiti, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka yang menganiayaku, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat begitu indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, tetapi Allah kekalkan akhlak Nabi sampai saat ini. Tetapi sekarang sudah mulai luntur bahasa yang indah dari kita. Siapa yang kita tiru? Siapa yang akan kita tiru kalau bukan baginda Nabi? Siapa yang akan kita ikutin kalau bukan baginda Nabi? Sunnah yang sudah mulai luntur. Apa itu? Berbicara sopan, berbicara baik, dari anak kepada orang tua, suami kepada istri, sesama yang lebih tua, kepada orang alim, kepada para ulama, kepada sesama sudah mulai kurang. Apalagi hobinya yang biasa mengomongin orang. Mari jadikan momen ini momen perbaikan diri. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah cukup niat, ya Allah, bulan Maulid saya tidak mau lagi berbicara kotor, saya tidak mau lagi menggibahi orang. Niat dalam hati, insya Allah niat itu akan merubah keadaan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, cara mengundang perhatian Nabi, perhatian kepada keluarga Nabi, para habaib, para saraif, perhatian kepada mereka. Yang ketiga, untuk mengundang perhatian Nabi, perhatian kepada umat Nabi, perhatian kepada agama Nabi. Yang terakhir, memperbanyak baca sholawat. Ingat-ingat yang empat. Pertama, perhatian kepada sunnah Nabi. Yang kedua, perhatian kepada apa? Kepada keluarga Nabi. Yang ketiga, perhatian kepada umat Nabi. Yang terakhir, memperbanyak membaca sholawat. Oleh-oleh majelis malam ini, mudah-mudahan kita jadikan orang beruntung dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Surga itu nikmat. Semua saya tanya, yang kompak, ingin masuk surga apa tidak? Ngimpi Pak, ngimpi Bu. Sholat kita 5 waktu gimana? Hah? Banyak subuhnya bolong apa enggak?
Malaikat itu ngomong, saya ya Allah pengen masuk surga, langsung sholatnya aja belum bener, sholawatnya belum banyak, sedekahnya eman 100.000, 50.000, 10.000, 2.000, yang mana dikeluarin? 2.000, bilang mau beli surga. Baru kalau timpa musibah, ya Allah, ya Allah. Padahal kita kepengen beli surga 150, 10.000, 2.000, mau mengeluarkan 100, mikir janganlah 2.000 saja. Terus dijawab, yang penting kan ikhlas. Anda itu bukan yang penting ikhlas, tapi Anda pelit. Kalau nggak pelit, 100.000 bismillah untuk Allah, Allah ganti yang lebih banyak, bismillah gitu. Ada yang nyumbang banyak, pengumuman ya, saya nyumbang banyak ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Surga itu hebat, bahkan saking hebatnya surga tidak bisa dibayangkan bagaimana kehebatannya. Tapi ada satu orang bertanya kepada sahabatnya, sa'ala ahaduhum afdala asdiqaihi. Orang mulia bertanya kepada temannya yang mulia. Apa yang ditanyakan? Sifni anil jamalil jannah. Coba ceritakan kepada aku wahai sahabatku, engkau orang alim, engkau orang mulia, bagaimana keindahan surga? Allahumma shalli ala Muhammad. Mari saat ini kita bayangkan, mudah-mudahan dalam hati tanamkan, saya kepingin masuk surga. Ditanyakan sama sahabatnya, bagaimana keindahan surga? Lalu sahabat itu tidak bisa menjawab. Kemudian apa? Ketika ditanyain bagaimana sifat keindahan surga, beliau hanya menjawab 2 kalimat, fihi Rasulullah, fihi Rasulullah, fihi Rasulullah, fihi Rasulullah, fihi Rasulullah, fihi Rasulullah. Mendengar jawaban itu keduanya menangis. Apa kata jawaban sahabatnya ketika ditanya bagaimana sifat keindahan surga? Maka sahabat itu menjawab, keindahan surga karena di dalamnya ada Rasulullah. Semua tidak ada artinya jika surga tidak ada Rasulullah. Tetapi surga menjadi nikmat karena ada Rasulullah. 2 sahabat mulia ini menangis karena mendengar kehebatan surga yang ada Rasulullah. Sampai Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaunil hubbi fiha khayyama. Kalau bukan, aku tidak ingin masuk surga karena sifatnya ada bidadari, makanan, susu, apapun itu. Aku tidak ingin masuk surga karena itu. Tapi aku ingin masuk surga karena di dalamnya ada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Akan tetapi pantaskah kita masuk surga? Mari malam ini kita renungkan. Apa yang kita andalkan kecuali Rasulullah untuk masuk surga? Apa yang kita punya kecuali cinta kepada Rasulullah untuk kita masuk surga? Mudah-mudahan malam ini Allah tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita tidak pulang kecuali bertambah semangat untuk mencintai Rasulullah. Jangan sampai setiap hari kita hilang dari Rasulullah. Sebagaimana yang dikatakan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Atas, kaifa yagibu anna Rasulullah fahuwa an wujudina. Bagaimana bisa kita melupakan Rasulullah sedangkan kita ada karena Rasulullah? Tanya kepada diri kita. Tanyakan pada diri kita. Bagaimana anak kita dengan sunnah Nabi? Bagaimana keluarga kita dengan sunnah Nabi? Mudah-mudahan Rasulullah ridho kepada kita. Malam ini hadir arwah Rasulullah dan semua para wali yang dibaca tawasulnya, sehingga kita pulang mendapatkan keberkahan beliau semuanya. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus Pak. Terus Bu. Nah, semangat, nanti suruh turun ini sudah. Terus apa terus? Sampai yang naik ke sini saya pulang. Penceramahnya 3, tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit jadi berkah. Amin Allahumma amin. Ayo kita punya semangat lagi, kita punya misi, kita punya target bagaimana kita jumpa Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad.
Memang secara logika kita tidak pantas. Secara logika kita tidak pantas. Tetapi kita punya Allah Ta'ala yang maha baik. Ya Allah, idza kana hubbuka la yastahiq illa qalban tahira fa aina yasta'idul khata. Wahai Allah, jika cintamu ya Allah hanya Engkau berikan kepada orang yang hatinya bersih, bagaimana keadaan pendosa seperti kami? Kepada siapa kami pendosa ini minta perlindungan? Mata kita alangkah hinanya, alangkah banyaknya dosa. Lantas apa sebab yang kita bisa mandang Rasulullah? Jauh sekali. Tapi mudah-mudahan dengan cinta kita bisa bersama dengan Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Maulid ini mudah-mudahan bukan maulid yang terakhir untuk kita. Kita dipertemukan umur dengan maulid-maulid yang akan datang. Semangat, adakan maulid, adakan masing-masing di rumah jika ada rezeki. Kalau tidak ada, nyumbang. Imam Hasan Al-Basri, muridnya sahabat Ali bin Abi Thalib, mengatakan, idza kana law kana li mithlu jabalin uhudin dahaban la anfaqtuhu ala qiraatil maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja aku punya gunung, aku punya emas seperti gunung Uhud. Gunung apa terbesar di sini? Gunung Agung. Kalau saja kata Imam Hasan Al-Basri, aku punya emas seperti gunung agung, la anfaqtuhu ala qiraatil maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti aku akan jadikan semua emas itu untuk membuat acara pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita aja nyumbang masih milih-milih buat acara maulid, suruh bungkusan 3 bungkus tempe, tahu, ayam, telur. Yang dikasih apa, Bu? Tempe, tahu. Ayam masih mikir, ya Allah, jauh apa enggak jauh? Kalau Imam Hasan Basri punya emas, semua dikasihkan. Mari, kalau ada rezeki di rumah, buat acara maulid. Kita hidupkan banyak-banyak maulid. Jangan, enggak usah dengarkan orang-orang maulid bid'ah, maulid syirik, enggak usah dengarkan. Karena mereka tidak cinta kepada Nabi. Kata Kiai Salman tadi, Abu Lahab, paman Nabi, sekali hanya bahagia dengan lahirnya Nabi. Suwaibah memberikan kabar, berbahagialah engkau Abu Lahab, saudaramu melahirkan anak laki-laki yang tampan, yang luar biasa, tiada tandingannya. Mendengar kabar itu, betulkah? Iya Abu Lahab. Langsung, engkau Suwaibah bebas jadi budakku, ini uang untukmu. Pertama kali yang mengadakan maulid Abu Lahab. Setelah itu Abu Lahab jadi musuh Nabi sampai mati, kafir matinya. Akan tetapi pemahaman kita, keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah, Abu Lahab setiap hari Senin dikasih keringanan, bisa minum air dari tangannya, bahkan air susu dikatakan. Setiap hari Senin libur siksanya. Untuk Abu Lahab hanya karena 1 kali senang dengan kelahiran Nabi. Bagaimana kalau bukan senang, tapi kita beriman, bahkan kita cinta menghidupkan dan mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang khusyuk, yang kompak, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Sallallahu
Alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah, alangkah mulianya engkau ya Rasulullah. Sampai surga tidak menjadi indah melainkan jika ada engkau di dalamnya. Sallallahu ya Rasulullah. Lihatlah umatmu yang saat ini berkumpul memujimu. Lihatlah kami umatmu yang sedang berselawat kepadamu. Jangan tolak salawat kami ya Rasulullah, karena dosa-dosa kami. Mata kami yang penuh dosa ya Rasulullah. Tangan kami, lisan kami, semua anggota tubuh kami. Jangan engkau tolak kami sebagai umatmu karena dosa-dosa kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, lihatlah kami, karena kami yakin hanya engkau harapan nanti di hari kiamat satu-satunya yang akan memberi syafaat kepada kami. Di saat semua orang bingung, manusia bingung, hanya engkau yang berkata, Analah, aku yang akan menolong. Maka jadikan kami rombongan umatmu ya Rasulullah. Ya Allah, kau kumpulkan kami di tempat ini menyebut nama kekasihmu Muhammad. Berkat Nabi Muhammad ampuni dosa kami ya Rasulullah. Berkat Nabi Muhammad ya Rasulullah ampuni kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Perbaiki keadaan kami ya Allah. Jadikan kami umat Nabi yang mencintai dan mencintai oleh Nabi. Jadikan kami umat yang dibanggakan Nabi, bukan yang mengecewakan Nabi. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad setiap kami mempunyai hajat, setiap kami mempunyai doa, kabulkan hajat kami, kabulkan doa kami dunia dan akhirat. Jaga kota kami, jaga negeri kami dari segala bala dan musibah. Jaga akidah kami untuk selalu tetap pada ahlus sunnah wal jamaah. Jaga keluarga kami dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, panjangkan guru-guru kami, panjangkan habaib kami, panjangkan orang tua kami. Jika ada mereka yang sudah wafat, jadikan kuburan mereka taman dari taman surga. Dan ya Allah, jika datang masa kami untuk menghadap kepadamu, maka jadikan akhir hayat kami sebaik-baiknya keadaan dengan kalimat la ilaha illallah. Nabi Muhammad menuntun kami membaca syahadat. Nabi Muhammad hadir di samping kami. Nabi Muhammad melihat kami, dan Nabi Muhammad menunggu kami di telaga Haud. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Makmurkan Bali dengan agamamu ya Allah. Muliakan tempat ini dengan cahaya imanmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah sebaik-baiknya yang maha mengabulkan doa. Jangan pulangkan kami kecuali engkau kabulkan semua doa kami. Jangan pulangkan kami kecuali engkau ampuni semua dosa kami. Dan jadikan kami orang yang bahagia dunia dan akhirat. Akhlak yang indah, akhlak yang mulia, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Kami akui sering meninggalkan sholat, kami akui sering bermaksiat, kami akui sering menerjang aturanmu, tapi masih di hati kami punya Nabi Muhammad, punya Rasulullah. Sebab Rasulullah di hati kami. Ubahlah keadaan kami menjadi taat, ubahlah kami menjadi orang yang istiqomah. Amin, Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan Nabi Muhammad meridhai kita. Nabi Muhammad tersenyum melihat kita saat ini. Mari tanamkan cinta kepada Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, belum sempurna iman kalian semua umatku
sampai aku Nabi Muhammad lebih dicintai dari dirinya sendiri, dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari semua manusia. Nabi Muhammad yang paling dicintai dan lebih dicintai, barulah sempurna iman kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad yang utama di hati kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad yang pertama di hati kita sampai hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kalesata. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikabulkan doanya, dan habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama kita dijaga, aparat kita dijaga, NU kita dijaga, Banser kita dijaga. Amin, Allahumma amin. Ada minni ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.